Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. pertemuan 13 untuk mata kuliah Teknik Pemesinan dan Mesin Perkakas. Nanti kemungkinan hari ini kita akan coba 2 kali pertemuan. Kita nanti akan 2 kali eh, pengambilan absensi ya. Di sini materi yang pertemuan 13 adalah sistem referensi pahat dan material pahat. Seperti yang kita ketahui dalam sistem geometri, setidaknya atau dalam diagram kartesius kita pahami ada aksis atau sumbu ya, sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Begitu juga dengan sistem referensi sumbu pada pergerakan untuk pergerakannya pada pahat. Pahat pada proses pemasinan pergerakannya kita bayangkan seperti dalam diagram kartesius atau dalam sebuah bidang. Seperti yang kita contoh misalnya kita sedang ada di dalam ruangan, sama seperti kita ke arah kiri adalah sumbu S, ke atas adalah sumbu Y, dan ke arah depan adalah misalnya sumbu Z. Begitu juga jika kita mereferensikan pada tangan. Di sini menentukannya dengan misalnya tangan kanan. Makanya dinamakan dengan right hand rule. Seperti yang kita ketahui bahwa sumbu X biasanya secara horizontal, vertikalnya adalah sumbu Z adalah sumbu sisanya, sumbu yang ke arah depan atau ke arah belakang. Baik dengan eh, arah sumbu yang di sebelah kanan, yang seperti yang kita ketahui pada umumnya pada diagram kartesius, atau juga pada sistem referensi pada jenis lain. Seperti yang kita ketahui bahwa pada sistem pahat, pergerakan arah pahat terhadap benda kerja itu dapat dilihat pada sumbu Z nih, pada sumbu Z. Di sini eh, kita lihat um, maksudnya adalah jika misalnya benda kerjanya ada di bagian bawah dan pahatnya menggunakan pahat milling atau pahat proses drilling, maka dia biasanya pergerakan secara vertikal. Maka pergerakan pahat terhadap benda kerja itu sumbunya adalah sumbu Z. Itu ya. Pergerakan yang lainnya, misalnya sumbu X, sumbu Y itu eh, tinggal disesuaikan kembali terhadap pergerakan dari kaidah tangan kanan atau aturan tangan kanan. Menggunakan 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Terus kemudian eh, selain dari X, Y, dan Z, kita ketahui bahwa di sebelah kirinya ketahui ada tanda positif atau tanda plus. Maka ada juga berarti tanda minus atau negatif. Maka bisa plus X jika di sini jempolnya ke arah kanan, maka ke arah kirinya itu adalah minus atau negatif X aksis. Begitu juga dengan yang sumbu Y, ada Y plus, ada Y minus, dan Z juga ada plus, ada minus. Begitu juga dengan pergerakan misalnya pada benda kerja yang di bagian bawah. Pergerakannya jika Z adalah mendekati benda kerja, maka titik yang di sini yang titik awal pahat awalnya bergerak ke arah bawah itu Z-nya negatif. Dia semakin bergerak menjauh mendekati menjauh menjauh dari titik nol, maka dinamakan negatif. Menghujat itu bergerak ke arah ini, kita jangan lupa untuk offset pada CNC atau misalnya pada proses pemesinan itu kita gunakan minus. Harap pahami jangan sampai nanti salah pergerakan, awalnya mau menjauhi benda kerja tetapi malah kita offset atau kita setting untuk mendekati benda kerja. Kemudian bidang referensi pahat di sini setidaknya ada beberapa. Di sini ada 8 bidang referensi pahat. Yang pertama adalah bidang referensi atau dalam eh, simbolnya adalah P, dalam R-nya kecil. Tool Reference Plane. Di mana tool referensi plane ini
adalah bidang imajiner yang melalui titik terpilih dan tegak lurus dengan vektor kecepatan potong. Bagaimana di sumbunya, di plane-nya, di sini kita ketahui ada PO, ada PN, ada PS, ada PR. Nah, nah di sini yang dimaksud dengan PR bisa dilihat bahwa ini tegak lurus, tegak lurus dengan vektor kecepatan potong. Jika ini adalah pahatnya, ya, jika ini adalah pahat, yang kotak ini, yang balok ini adalah pahatnya, maka dia tegak lurus. Maksudnya adalah dia searah atau sejajar, bahkan lurus dengan titik kecepatan potong atau vektor kecepatan potong. Itu PR ya. Terus yang kedua adalah bidang mata potong atau PS. Kita lihat PS yang mana yang kita ganti warna. PS adalah bidang yang sebelah sini, yang warna hijau. Warna hijau di sini adalah tool cutting edge, adalah bidang yang imajiner yang berimpit atau menyinggung mata potong utama dan titik terpilih dan tegak lurus terhadap bidang referensi. Kenapa di bidang tegak lurus? Lihat, di sini dia 90 derajat tegak lurus, saling eh, saling menyinggung. Terus kemudian di sini ada bidangnya adalah berimpit dengan mata potong utama. Bisa dilihat karena dia titiknya adalah di sini, mata potong utama si pahatnya itu adalah ada di sini. Dia ada di berimpit dengan mata potong utama. Dan tegak lurus dengan bidang referensi yang tadi yang PR. Terus yang ketiga adalah bidang ortogonal atau P0. P0 kita ganti warna P0 ya di sini ya. Sorry, P0 lagi. PO. PO. Dia ada di bidang yang ini. Nah, PO atau tool orthogonal plane atau termasuk dalam bidang imajiner yang melalui titik terpilih tadi dan tegak lurus dengan dua bidang lainnya tadi yang PR maupun PS. Kita lihat apakah tegak lurus dengan PR dan PS. Ternyata sama. Dia baik dengan yang tadi hijau, yang PS yang ini ya, dia tegak lurus maupun dengan PR yang bagian bawahnya yang merah. Nah, masing-masing saling tegak lurus, baik itu tegak lurus dengan PR maupun tegak lurus terhadap PS. Dan dia termasuk dalam mata potong utama, sorry, dengan eh, tegak lurus dengan bedang lainnya dinamakan dengan ortogonal. Apa itu ortogonal? Nah, dalam kita mendesain atau membentuk sebuah pahat, itu ada sudut ortogonal yang untuk menentukan eh, yang bersinggungan atau yang sudut ortogonal yang menjadi referensi pada sudut potong utama. Terus kemudian yang keempat adalah bidang normal atau PN, plane normal, yaitu cutting edge normal plane. Di sini adalah bidang imajiner yang tegak lurus adalah mata potong atau singgungnya pada titik terpilih. Kita lihat yang PN yang itu ini. PN yang ini berarti yang dimaksud adalah yang di warna hitam atau abu-abu ini. Nah, dia sama tegak lurus dengan yang lain, tapi yang membedakan dia itu tegak lurus berimpit dengan potong yang di eh, yang di sebelah sana, yang di sebelah sini ada mata potong yang tegak lurus dengan mata potong eh, yang berimpit ya. Terus kemudian eh, oh ya, ada lagi selain tadi yang empat tadi, di sini ada sistem ortogonal dengan tiga bidang saling lurus
Sistem ortogonalnya itu yang dinamakan dengan PR, PS, dan PO. Kalau sistem normal adalah dua bidang yang tegak lurus, PS dengan PR atau PN dengan PS. Nah, kita lihat PR, PS, PO yang tadi. PO, PS, PR. Nah, ini adalah tiga bidang yang terkait dengan sistem ortogonal. Sedangkan sistem normal itu PS dengan PR, PS dengan PR, ataupun PN dengan PS. PN dengan PS. Ini yang dimaksud adalah sistem normal, yaitu jika menggunakan dua bidang, hanya dua bidang itu. Tapi kalau ortogonal ya kita harus menggunakan tiga bidang itu yang merupakan referensi dari X, Y, dan Z. Nah, kenapa di ini di apa? Di sistem normal yang dijadikan acuan adalah yang PS, karena yang PN dan PR itu belum tentu tegak lurus. PN dengan PR, PN dengan PR itu belum tentu tegak lurus, karena kita lihat PN itu agak miring ya bentuknya, karena tidak tegak lurus karena bentuk dari pahatnya juga ada sedikit kemiringan. Ini di sini ada agak miring, jadi tidak tegak lurus, tidak 90 derajat. Karena kemiringannya ditentukan oleh lambda S. Di mana lambda S-nya di sini, nah, kemiringan dari yang PO-nya itu. Kemudian arah pemakanan. Sistem referensi arah pemakanan. Di sini yang pertama adalah bidang referensi, adalah PR, arah pemakanan tadi. Sesuai dengan bidang referensi, berarti dia arah pemakanan ke arah PR. Kecepatannya sama, kecepatan. Definisinya tadi bidang imajiner yang melalui titik terpilih dan tegak lurus vektor kecepatan potong. Terus kemudian yang kedua, selain bidang referensi ada bidang pemakanan, adalah PF. Nah, di PF di sini assume working plane, yaitu bidang yang tegak lurus dengan bidang referensi PR tadi dan secara umum sejajar dengan vektor kecepatan. Karena tadi vektor kecepatannya tegak lurus dengan PR ya. Ini yang ini nih. Terus kemudian yang ketiga adalah bidang punggung atau tool back plane. Ini tegak lurus dengan bidang lainnya dan bidang referensi di bidang referensi dan bidang pemakanan. Nah, ini maksudnya untuk menentukan bidang itu agar tidak bingung. Kalau misalnya kita buka gambar, kita gambar misalnya di AutoCAD, misalnya kita gambar di SolidWorks gitu. Pada saat kita mulai, kita sudah diberikan pertanyaan, kita akan menggunakan bidang apa misalnya. Di situ ada bidang XY, YZ ataupun XZ misalnya. Itu bidangnya. Pada saat kita menggunakan bidang XY, langsung gambarnya itu fokus di bidang XY. Maksudnya adalah dia dua dimensi adalah menggambar misalnya nih bidang XY adalah bidang ini. Kita fokus hanya gambar di bidang ini. Apa yang akan kita gambar yaitu bidang kotak ini. Begitu juga dengan yang di bidang sistem referensi plane tadi, referensi plane, pemakanan plane. Nah, ini maksudnya adalah untuk menentukan pada saat itu eh, apa, bentuk dari benda kerjanya atau toolsnya itu akan seperti apa misalnya. Kan bentuknya misalnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya digambar dari sumbu atau plane XY, itu kita tidak bisa menentukan gambar yang tidak terlihat, yang hanya terlihat di plane yang lain. Jadi jangan lupa bahwa yang kita ketahui ada plane-nya XY, ada plane XZ, dan YZ. Begitu juga dengan pemrograman CNC, kita paham ada tiga plane ini, XY, XZ, dan YZ. Itu terlihat dari sudut pandang saja. Kalau misalnya tangan kiri saya mengarah ke arah kanan adalah X, yang atas adalah Z, yang atas adalah Y, yang ke depan adalah Z. Nah, kita bisa tentukan bahwa pada saat saya menggunakan plane X dan Y, maka yang bisa saya buat adalah pandangan depan saya. Pada saat saya membuat plane yang atas Z, Y, dan yang ini adalah yang Z,
Maka YZ-nya itu yang saya bentuk adalah jendela di sebelah kiri saya. Saya bisa mendesain di jendela. Tapi pada saat saya menggunakan XY, saya tidak bisa menggambar yang sebelah kiri saya, yang di jendela tadi. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Sorry. Ya, ini ada sumbu yang tadi sudah dijelaskan. Ada sumbu Z, Y, dan X. Nah, sumbu Z ini adalah jari tengah, tadi menggunakan jari tengah, yang mengarah ke arah, yang mengarah pada lawannya arah gerak makan. Kita lihat sumbu Z. Z-nya di sini bisa saya ulangi adalah arah menuju benda kerja. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan vertikal, berarti Z-nya ke bawah. Tapi jika dia menggunakan horizontal, misalnya pada bubut, misalnya di sini ada pahatnya. Nah, di sini maka arah pergerakan inilah yang dinamakan arah pergerakan Z. Z minus. Terus sumbu Y adalah jari telunjuk yang mengarah ke arah kecepatan potong. Kecepatan potong yang dimaksud adalah yang saya bilang tadi, bahwa gerak makan itu adalah gerak pada pahat, gerak potong adalah gerak pada uh, misalnya putaran spindle. Maka bisa Y-nya itu adalah gerakan pada arah putarannya, misalnya ke arah ini Z, ini dia ke arah uh, ini ke arah bawah, berarti ininya ke arah depan. Maka sumbu X-nya adalah tegak lurus yang lain, yaitu sumbu kiri dan kanan misalnya. Itu contohnya. Terus selain sumbu tadi, kita bahas terkait dengan kekerasan, keuletan, kepadatan benda kejut termal, dan sifat adhesi yang rendah. Yang pertama kekerasan. Kenapa disebut kekerasan? Seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan adalah sifat benda kerja pada permukaan atau cangkang dari benda kerja tersebut. Di sini yang mempengaruhi kekerasan benda kerja tidak hanya pada temperatur ruang, melainkan pada temperatur tinggi yang proses pembentukan geram berlangsung. Jadi eh, yang digunakan, yang dimanfaatkan pada pahatnya, pada material pahat yaitu kekerasan, bukan secara langsung pada kekuatan. Seperti yang kita ketahui kalau kekuatan itu menyeluruh pada seluruh bagian dari pahat, dari setiap lapisan sampai lapisan paling tengah. Tetapi jika kita menggunakan sistem kekerasan, yang kita gunakan hanya di permukaannya, permukaan benda kerja. Kenapa di permukaannya? Karena yang menggunakan eh, gesekan antara benda kerja atau hasil pemotongan itu adalah permukaan benda kerja dengan permukaan dari pahatnya. Gitu. Kalau misalnya kita memotong dari benda kerja di bagian dalam pun hanya permukaan dari pahatnya yang ter apa, yang mengalami gesekan atau hasil pemotongan. Maka dari itu, apabila permukaannya sudah aus, maka kita harus mengasah kembali untuk meningkatkan kekerasan di permukaannya atau membuat permukaan dapat digunakan kembali. Tetapi pada pahat sisipan, jika permukaan benda kerjanya sudah aus, biasanya tidak bisa diasah kembali karena bagian tengahnya itu tidak dapat, bagian tengahnya tidak memiliki kekerasan yang sama dengan di permukaan. Terus yang berikutnya adalah keuletan. Keuletan sini perlu keuletan yang cukup besar untuk menahan beban kejut yang terjadi pada sistem pemesinan. Di sini karena ada mengandung bagian-bagian yang keras, ya semuanya menggunakan memiliki bagian yang keras. Maksudnya adalah menahan benda kejut adalah pada saat dia mendekati benda kerja tidak ada kejut kejut atau tidak ada gesekan yang serentak. Tetapi pada saat mulai mengalami gesekan, itu mulai ada getaran di sana, ada getaran secara mekanis, sehingga jika dia tidak memiliki keuletan, akan terjadi deformasi perubahan langsung pada pahatnya, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Maka dari itu pada saat ada getaran atau benda kejut, itu akan tersalurkan di bagian pahatnya, sehingga hasil atau beban kejutnya itu akan tereliminasi karena sifat keuletannya juga yang cukup besar. Itu untuk keuletan.
Terus kemudian ketahanan beban kejut termal. Di sini sebetulnya adalah perubahan temperatur yang cukup besar. Nah, kalau yang tadi itu lebih ke getaran, nah ini beban kejut termal. Pada saat dia mengalami gesekan yang awalnya temperaturnya berkisar misalnya sekitar 10-15 derajat Celcius. Nah, ternyata pada saat dia mengalami gesekan, temperaturnya semakin meningkat. Ya, seperti kita ketahui pada saat ada dua benda bergesekan, itu akan mengalami panas atau peningkatan temperatur yang signifikan. Maka temperatur yang tadinya awalnya 15 derajat misalnya itu akan semakin panas bahkan sampai misalnya meningkat 60, 70 dan bahkan lebih ekstrim lagi. Nah, itu eh, jika tidak ada jika tidak kita memilih material pahat yang memiliki ketahanan kejut atau perbedaan deviasi yang sangat besar, misalnya dari 70 hanya bisa dari 15 sampai 35, hanya rentang atau deviasinya 20 derajat Celcius. Tapi ternyata yang terjadi mengalami deviasi 50 derajat Celcius, otomatis dia juga akan mengalami deformasi, dia akan mengalami eh, pengelupasan di bagian permukaan sehingga permukaannya menjadi tidak layak untuk melakukan proses pemotongan. Terus yang berikutnya adalah sifat adesi yang rendah. Seperti yang kita ketahui, maksudnya adesi adalah eh, kemampuan benda kerja untuk mengalami aus pada saat proses gesekan. Kenapa tidak boleh mengalami aus? Ya sama seperti eh, ban misalnya. Ban itu kalau misalnya dia mau mudah untuk aus, mungkin dalam beberapa bulan sifat dalam penggunaan normal, ban kendaraan bermotor kita akan cepat gundul jika bergesekan dengan aspal. Maka dari itu, walaupun dia bergesekan, tapi sifat adhesi yang rendah mengakibatkan proses penipisan atau pengurangan dari permukaan bannya itu akan menjadi lebih lambat untuk memperlambat proses atau laju keausan. Yang berikutnya, daya larut atau komponen material pahat yang rendah. Ini untuk memperoleh laju akibat mekanisme difusi. Ya, maksudnya difusi di sini adalah proses masuknya unsur lain terhadap permukaan atau material benda kerja. Contoh kalau misalnya pas proses difusi yang kita ketahui adalah Fe3C misalnya pada diagram fasa antara karbon dengan besi. Nah, itu si karbon yang diameternya lebih kecil, dia akan mengalami difusi atau mengalami interstisial dalam sela-sela di permukaannya. Sorry, uh, pada permukaan atau di sela-sela pada Fe-nya tadi. Nah, bisa dibayangkan jika pada proses pemotongan ternyata pahat yang tadi kita gunakan, terus kita memutar dengan memotong benda kerja, ternyata benda kerja itu akan mendifusikan, misalnya Fe-nya menambah Fe-nya, otomatis sifat dari pahat yang tadinya bahannya lain misalnya itu akan mengalami difusi sehingga sifatnya menjadi berubah dan misalnya jadi sangat ulet, menjadi tidak mudah memotong dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud adalah kalau bisa daya larutnya itu rendah karena dia tidak langsung melarutkan elemen lain yang akibat tadi karena temperatur tinggi mudahnya untuk difusi ke unsur lain. Terus faktor penentu ke material pahat di sini ada yang pertama kekerasan yang lebih rendah dan daya adhesi yang tinggi tidak diinginkan untuk pahat. Kekerasan yang rendah dan daya adhesi yang tinggi. Seperti yang kita bahas tadi. Kekerasannya ya harusnya tinggi, daya adhesinya yang harusnya rendah. Makanya di sini kebalikan dari itu ya jelas tidak diinginkan. Karena mata pohon akan terjadi terdeformasi. Seperti yang kita ketahui, namanya deformasi adalah perubahan bentuk, baik deformasi plastis maupun elastis. Karena apabila pada saat gesekan terjadi deformasi, otomatis ya sudut yang eh, kita rencanakan di awal untuk membentuk eh, sudut pada benda kerja itu tidak akan terjadi. Nah, selain perubahan bentuk juga akan terjadi yang selanjutnya adalah terjadi kausan. Di sini ada kausan tepi dan kausan kawah. Di mana kausan tepi adalah kausan yang pada permukaannya mengelupas pada permukaannya.
Sedangkan kehalusan kawah yaitu pada tengah yang dia eh, seperti eh, mengelupas atau terlepas di bagian tengahnya. Jadi yang kita lihat di sini kehalusan ini sampai pendalam. Oke, sekarang keuletan yang rendah serta beban kejut yang kecil. Nah, itu kebalikannya lagi tadi. Kita membutuhkan keuletan yang cukup baik dan ketahanan beban kejut yang baik juga. Itu tapi di sini adalah kebalikannya. Jika terjadi kebalikannya, maka yang terjadi adalah mata potongnya akan terjadi retak mikro. Retak mikro itu maksudnya eh, dia tidak mampu untuk beban kejut gitu. Jadi akhirnya dia retak-retak di bagian permukaannya. Retak-retak di bagian permukaannya ini yang lama-lama itu akan menimbulkan kerusakan yang fatal. Misalnya pahat menjadi hancur jelas, terus kemudian perubahan benda kerja, terus kemudian akan terjadi pergeseran sudut, terus juga akan menjadi eh, si pahat dan si benda kerja pada saat menggesek harusnya dia tidak berubah dari di geometrinya. Misalnya pada X2 dan Z2 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak menahan, dia sudah menahan beban kejut, maka dia akan bergeser dari X2 jadi X2,5 misalnya. Gitu. Dia akan karena tidak mampu menahan benda kejut tadi. Faktor penentu material pahat yang pertama mempertinggi kekerasan dan tahan termal. Nah, jadi maksudnya tidak semua konsep bisa kita masukkan. Artinya ada plus dan minusnya gitu. Jadi eh, seperti kita menambah karbon pada diagram fasa. Menambah karbon akan meningkatkan kekerasan, tapi terlalu banyak karbon bahkan akan mengalami kegetasan. Ini juga sama. Kekerasan bisa kita tinggikan, termal kita tinggikan karena sifatnya tadi baik. Tetapi jangan terlalu tinggi. Apabila terlalu tinggi, tingkat keuletan yang sudah bagus tadi akan terjadi penurunan. Nah, di sini seharusnya mempertinggi kekerasan dan menjaga nilai keuletan supaya pahat dapat digunakan pada kecepatan potong tinggi. Sini yang diutamakan adalah kekerasan dan keuletannya. Nah, kalau misalnya tahan termal ya kita tinggal tentukan. Kalau tahan termal ya, jangan terlalu tinggi, yang penting masuk ke dalam batas standar. Karena kenapa dapat digunakan pada kecepatan potong tinggi? Rata-rata semakin tinggi kecepatan potong, kalau kecepatan potong tinggi berarti tidak merubah deformasi, tidak merubah kegagalan yang lain, maka nilai produktivitas jelas semakin tinggi. Kalau misalnya kita kecepatan potongnya rendah, otomatis cycle time-nya juga tinggi. Kalau cycle time tinggi, 1 menit bisa menghasilkan 2 pieces, sedangkan kalau menggunakan kecepatan tinggi bisa 4. Nah, ini bisa dibayangkan 2 kali lipat nilai produktivitasnya. Sehari harusnya 1.000 jadi 2.000 kan, lumayan. Penggunaan material pahat. Ini kalau dilihat dari kecepatan potong, nilai kecepatan potong, ini pada praktek penggunaannya yang awalnya ya zaman dulu awal awal mulai dikenalkan hanya kecepatan rendah menggunakan carbon steel, terus menggunakan HSS high speed steel, terus langsung naik ke wolfram carbide terus menggunakan ke titanium eh, karbon, terus mulai masuk ke keramik di permukaannya dilapisi keramik, kemudian ada material CBN, terus kemudian yang sekarang CIRP, atau makin meningkat sekarang menggunakan eh, menggunakan apa material hybrid tetapi juga memiliki kekerasan yang cukup baik sehingga dapat digunakan pada kecepatan potong yang lebih tinggi. Nilai kekerasan pada temperatur tinggi pada pahatnya ya. Jika menggunakan skala Vickers, jika menggunakan skala Vickers, penggunaan temperatur tadi tahan temperatur tinggi. Untuk HSS hanya tempat 200. Case carbide dia bisa sampai 800-an. HSS hanya sampai 600. Cemented carbide tadi ini hanya sampai berkisar ya. Maksudnya tuh dari 200 sampai 1.000 dia bisa liba semua. Keramik juga sama. Terus silikon karbon dia hanya dari
700-an sampai 1000. Gitu juga dengan CBN. Jika kita menentukan misalnya. Misalnya pada saat proses pemotongan ternyata kita sampai ke temperatur 600 derajat Celcius. Ternyata kita eh, ingin kekerasan yang digunakan pada pahatnya itu adalah sekitar 1000. 1000 dan ininya 600, maka kita bisa tarik garis saja. Oh, ternyata yang relevan yang digunakan adalah cemented carbide atau keramik minimal. Di bawahnya cast carbide, HSS, high carbon steel itu tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan eh, kita gunakan dengan istilah recovery hardness. Kalau tadi hot hardness, panas ya. Kalau ini recovery. Ya, maksudnya recovery hardness adalah pada saat terjadi gesekan, dia akan mempertahankan kekerasannya. Misalnya di sini menggunakan temperatur 500 misalnya. 500 menggunakan hardness-nya nilainya 85. Nah, maka secara tidak langsung yang memenuhi minimal HSS. Kecuali mau berinvestasi menggunakan HSS, berinvestasi jika kita 500 derajat, tapi dengan kekerasan atau hardness yang lebih tinggi, yaitu menggunakan cemented carbide. Yang pasti yang di bawahnya itu sudah tidak bisa digunakan. Begitu juga dengan cast cobalt juga tidak bisa digunakan. Oke, cukup. Ada tanggapan silakan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk yang pertemuan 14 di sini terkait dengan material pahat. Jadi kita fokus sebetulnya agak merembet ke pemilihan bahan atau merembet ke material teknik ya. Tapi di sini fokus pada material pahatnya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan terkait dengan penggunaan pada hot harness, recovery harness, maka kita simpulkan setidaknya ada 7 jenis pahat yang digunakan, yaitu baja karbon, high carbon steel, carbon tool steel atau CTN. Yang kedua adalah jenis HSS, high speed steel atau tool steel. Terus yang ketiga adalah paduan cor untuk non ferro atau cast carbide. Yang keempat adalah karbida atau cemented carbide atau hard metal. Yang kelima bentuknya keramik, baik keramik secara utuh maupun keramik di permukaannya, atau CBN, cubic boron nitride, dan terakhir intan atau natural diamond, baik sinterit ataupun natural diamond. Nah, di sini maksudnya yang urutan dari nilai kekerasan yang tinggi. Intan, glass, Hades yang paling tinggi. Yang pertama baja karbon. Baja karbon di sini kandungan karbonnya relatif tinggi, yaitu 0,7 sampai 1,4. Maka di sini bisa kita gunakan adalah baja karbon tinggi. Unsur lainnya justru rendah. Misalnya ada mangan, wolfram, sama kromnya hanya 2% saja. Terus kemudian nilai kekerasannya jelas cukup tinggi karena digunakan untuk pahat. Terus jika diperlukan dengan heat treatment, itu berdapat meningkatkan nilai kekerasannya atau hardness figures-nya. 500 sampai 1000 hardness figures. Tentu dalam fase martensit, di mana fase martensit memiliki kekerasan yang cukup tinggi. Kemudian jika patah martensit itu akan melunak pada temperatur 250, maka akan dapat digunakan pada kecepatan potong rendah. Maksudnya adalah jika menggunakan baja karbon, jika kalian ya ternyata ada kasus menggunakan baja karbon, di mana baja karbonnya di heat treatment bisa tinggi sampai 500 sampai 1000 hardness figures, tapi pada saat penggunaan di bubutnya ternyata gesekan itu menghasilkan temperatur sampai 250 derajat atau bahkan lebih. Maka kecepatan potong yang digunakan tidak boleh sama dengan kecepatan potong yang digunakan di bawah 250. Maka kecepatan potongnya harus diperkecil karena temperaturnya rendah,
si martensit ini akan menjadi melunak atau hasil pemotongannya menjadi tidak bagus. Terus baja karbon ini harganya murah, biasanya digunakan untuk pahat, sney atau taps atau membuat bulir. Seperti yang contoh di bagian kanan. Di sini ada untuk pahat dalam, ada untuk pahat luar. Bentuknya sney atau tap. Dapat digunakan sebagai alternatif pengganti HSS tadi yang kekerasannya lebih tinggi dari banding baja karbon adalah HSS, high speed steel. Jika high speed steel tidak ada atau lebih mahal ya alternatifnya bisa turun ke bawah dengan beberapa skenario tadi, apakah penurunan kecepatan potong atau digunakan heat treatment untuk meningkatkan kekerasannya. Terus kemudian bahan pahat ini sangat sulit dipertahankan kekerasannya. Pada bagian penampang ujung ulir yang tajam tadi, apa tadi itu yang merusak strukturnya. Jadi sangat mudah sekali bentuk ulir pahat untuk sney atau taps ini yang bagian tajamnya itu cepat aus. Jadi maksudnya sangat sulit mempertahankan kekerasan. Jadi paling beberapa cycle dia udah rusak, ganti lagi yang baru gitu. Karena ya ada harga ada kualitas. Karena di sini harganya yang cenderung murah. Yang kedua adalah HSS, High Speed Steel. HSS di sini ya banyak yang beredar adalah menggunakan eh, langsung balokan seperti ini. HSS misalnya 1 inch kali 8 inch. Pahat HSS merupakan tadi baja paduan yang berbagai unsur dari wolfram, krom, vanadium, molybdenum, dan kobalt. Nah, proses penuangannya itu sebetulnya sama seperti proses pengecoran. Di sini ada penuangan, penerolan, penempaan, dan pembentukan menjadi batang ataupun silinder. Kenapa harus batang? Biasanya pada bubut batang. Kalau misalnya kenapa silinder? Biasanya pada milling atau biasanya pada drilling. Pembentukan dilakukan dengan tahap kondisi yang lunak. Jadi dibentuk itu pada harus dilakukan heat treatment, setidaknya untuk annealing. Biasanya digunakan untuk kecepatan potong tinggi, nah, high speed. Yang tidak bisa dikerjakan oleh carbon steel, kita tingkatkan aja satu dulu ke HSS. HSS mampu nggak? Kalau HSS mampu, ya bisa kita gunakan ini. Jadi nggak langsung gunakan, oh, supaya bagus kita gunakan Intan. Nggak bisa. Atau CBN. Kan mubazir ya. Kalau misalnya kita motong kelapa, tapi pakai gergaji mesin gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya pakai pisau nggak bisa potong kelapa, ya naiklah satu level jadi golok misalnya. Golok nggak bisa naik level jadi kampak gitu. Jadi maksudnya bertahap dicoba dari bawah. Jadi jangan langsung kita gunakan yang bagus gitu. Ya kalau ada uangnya silakan, tapi mubazir lah. Terus biasa digunakan untuk kecepatan potong tinggi tadi dan karena kekerasannya yang cukup tinggi setelah proses heat treatment yang sebelumnya. Apabila mengalami keausan, pahat ASS ini dapat diasah kembali. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya udah aus, kita bisa bisa asah kembali. Kemudian yang dimaksud dengan asah kembali adalah menentukan kembali sudut-sudut tadi, sudut ortogonal, sudut potong utama, sudut potong minor, mayor, terus kemudian ada plane-nya. Kita tentukan dengan ukuran-ukuran yang sama seperti yang kita gunakan sebelumnya. HSS memiliki sifat keuletan yang baik. Karena keuletan yang baik sehingga menahan tadi beban kejut. Pada HSS tadi ada beberapa unsur ya, ada wolfram, krom, vanadium, molybdenum, dan kobalt. Nah, di sini masing-masing memiliki eh, sifat penambahannya. Ini sebetulnya eh, penjelasannya lebih ke material teknik ya. Kita skip. Nah, oke. Masih di HSS. Klasifikasi HSS. Jadi HSS yang kita tahu itu bukan hanya satu tipe. Jadi di sini ada beberapa jenisnya. Contoh, ada molybdenum HSS atau dalam kategori konvensional HSS. Molybdenum HSS di sini ada M1, M2, M7, M10 kategorinya dalam standar IC. Tetapi ada juga tungsten HSS T1, T2. Terus kemudian dari konvensional tadi ada peningkatan yang lebih tinggi yaitu spesial HSS. Kenapa spesial? Karena dia memiliki misalnya yang satu memiliki kecepatan potong yang tinggi, satu memiliki beban kejut yang lebih baik, yang satu memiliki thermal kejut yang baik dan lain-lain. Sini ada cobalt aided HSS, high vanadium, high hardness, case HSS, powered
dan coated HSS. Yang berikutnya, jenis yang ketiga pahatnya adalah paduan cor atau non-ferro. Paduan cor pada non-ferro. Sifat ini adalah antar HSS dan karbida. Jadi ini level ketiga dari bawah, tapi level 4-nya ada lagi yang lebih tinggi yaitu karbida. Dipilih pahat ini jika karbidanya terlalu rapuh, namun HSS memiliki terlalu rendah. Jadi, kalau pakai HSS tadi kurang bagus, kalau pakai karbida ternyata eh, malah benda kerjanya habis terpotong gitu atau jadi kacau, jadi apa? Jadi bentuknya malah tidak beraturan tadi, jadi karena terlalu rapuh. Maka dipilihlah yang nilai tengahnya. Untuk pahat ini dilakukan secara tuang, dicor kemudian menjadi bentuk sisipan seperti yang dibahas sebelumnya. Bentuknya pahat sisipan. Empat unsur utama tadi ada kobalt, ada krom, ada wolfram, ada karbon, dan yang lainnya untuk sifat tahan keras dan aus. Nah, jenis pahat ini untuk pemasinan kasar dan dengan beban kejut tadi. Dia tahan dengan beban kejut. Pahat ini tidak sekuat HSS, namun tahan temperatur yang lebih tinggi. Nah, tinggal milih. Kalau misalnya tahan temperatur yang lebih tinggi atau tahan beban kejut yang tinggi, maka pilih yang nomor tiga. Ternyata tidak terlalu temperatur yang tinggi, tapi beban kejut yang tidak terlalu tinggi, tapi membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan paduan cor non ferro, maka boleh pilih yang bawahnya yang HSS. Secara custom atau default dapat ditambahkan kembali campuran wolfram untuk proses pemasinan yang tanpa beban kejut. Karena peningkatan nilai wolfram akan menurunkan nilai beban kejut. Tetapi beban kejut yang lebih rendah tapi pembuangan gram yang lebih tinggi dan tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Jadi maksudnya kita menggunakan pahat ini, tetapi praktiknya di mesin kita tidak adanya beban kejut. Jadi mubazir ya, kita punya ketahanan kejut yang tinggi tapi tidak digunakan, ya udah kita tambahkan aja wolfram untuk eh, tahan beban kejutnya tidak ada, tetapi dia memiliki plus yang lain yaitu pembuangan gram dan tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Yang berikutnya karbida. Level yang lebih tingginya lagi, dia dibuat dengan sintering. Beda deh yang tadi itu dengan cor, dengan sintering menggunakan serbuk karbida, nitrida oksida dengan bahan pengikat kobalt. Lalu setelah itu dilakukan carburizing menggunakan wolfram, titanium, terus kemudian digiling sehingga disaring menjadi mesh butir yang lebih halus. Terus kemudian dari butiran-butiran serbuk tadi yang sangat halus tadi diproses pre-sintering sampai 1000 derajat, terus kemudian disintering sampai 1600 sehingga membentuk kepingan atau sisipan. Bentuk sisipan sehingga dapat menyusut 80% dari semula. Jadi dipadatkan pada temperatur tinggi tersebut. Sehingga eh, di sini semakin besar jumlah CO pada saat misalnya pada saat proses sintering kita menambahkan unsur kobalt akan menurunkan tingkat kekerasan, namun keulatannya lebih baik. Maka hati-hati dalam penambahan jumlah kobaltnya. Jadi jangan sampai kobaltnya kebanyakan malah keulatannya baik tapi kekerasannya malah justru menurun. Karena dia tadi disintering terus kemudian proses tekan, cetak dan tekan, maka densitasnya menjadi tinggi. Jadi dia menjadi lebih padat, sekitar 2 kali lipat lebih padat dibandingkan yang baja. 3 jenis karbida sisipan. Ini ada beberapa macam. Karbida tungsten paduan, dan karbida lapis atau coated cemented carbide. Terus kemudian yang level yang berikutnya keramik. Keramik ini eh, arti sempitnya adalah unsur metal dan non metal. Jadi maksudnya di dalamnya ada paduan, ada campuran antara metal dan non metal. Dalam arti luas berarti semua material kecuali metal atau bahan organik lainnya. Sini ada karbida, nitrida, oksida, borit, dan silikon. Keramik ini menjadi dua, keramik tradisional dan keramik industri. Tradisional biasanya digunakan pada barang pecah belah di rumah tangga.
Seperti yang ketahui ada cermin atau misalnya pada keramik eh, apa barang pecah belah, ada gelas dan lain-lain. Pada sedangkan keramik industri biasanya digunakan pada komponen peralatan mesin dan perkakas, termasuk mata potong. Itu contohnya. Kalau yang tadi di keramik tradisional rumah tangga itu dia mudah pecah, sedangkan pada keramik industri justru digunakan untuk mata potong dan tidak mudah untuk pecah. Karena ikatan ioniknya pada keramik menghasilkan sifat konduktivitas listrik dan panas yang rendah. Jadi maksudnya adalah jika kita menggunakan pahat keramik, temperatur yang tinggi itu tidak akan mengubah si pahatnya. Tidak akan mengubah si pahatnya karena panasnya tadi. Karena si panasnya itu akan langsung terbuang oleh si keramiknya tersebut. Terus kemudian jika misalnya tadi ada yang listrik dan lain-lain itu dia akan terbuang secara eh, langsung ya. Ada juga yang berikutnya ada cubic boron nitride atau CBN. Nah, CBN ini sebetulnya termasuk dalam kategori keramik sebetulnya. Dia menggunakan bedanya dia menggunakan adanya penekanan panas sampai tadi pada 1500 derajat sampai 60 kilobar. Sehingga terjadi serbuk grafit nitrit boron dengan struktur heksagonal jadi struktur kubik. Nah, di sini CBN yang digunakan untuk pemasinan eh, pada benda kerja jenis baja itu pada hardened steel, besi tuang atau HSS. Jadi maksudnya CBN ini bisa tadi kan HSS adalah mata potong, cemented carbide atau besi cor ada apa jenis mata potongnya. Tapi untuk membentuk itunya kita menggunakan CBN untuk memotong HSS. Itu maksudnya. Afinitas CBN terhadap baja sangat kecil. Maksudnya pada saat proses pemotongan dia tidak akan terjadi lengket atau bahkan difusi tadi. Tahan terhadap reaksi kimiawi sampai 1300 derajat Celcius pada kecepatan paling tinggi. Jadi tidak ada difusi juga. Jadi unsur yang masuk tidak mungkin karena tadi tahan terhadap reaksi kimiawi. Namun jarang sekali digunakan karena harganya mahal. Ngapain untuk tinggi-tinggi untuk ada difusi dan lain-lain. Padahal kan kita tidak sampai 1300 derajat Celcius pada saat prosesnya. Itu biasanya jarang digunakan. Mungkin special case di beberapa keperluan. Nah, kemudian ada diamond. Di sini yang dijelaskan ada sinter diamond. Kalau diamond murni, ya kita bisa lihat langsung spesifikasi pada intan atau diamond murni. Tapi kalau misalnya sinter diamond, yang dimaksud adalah sinter diamond yang diproses menggunakan proses sinter. Nah, tadi serbuk intan tiruannya tadi dengan bahan pengikat kobat 5 sampai 10 derajat. 10%. Hot hardness ini sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastis. Intinya dia mendekati diamond yang asli yang serbuk intan tiruan ini. Terus sifat ini ditentukan besar butir intan serta komposisi material pengikat. Jadi maksudnya tadi ya yang mesh number atau semakin halus si serbuknya itu dia menjadi semakin padat. Sini maksudnya adalah sifatnya ini ditentukan dari besar butirnya. Terus karena intan memiliki sifat tahan temperatur yang tinggi, eh, karena intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit dan mudah terdifusi oleh atom besi, maka pahat intan ini tidak dapat digunakan untuk memotong bahan yang mengandung besi. Jadi dia dapat memotong apa aja kecuali ferro. Ini sangat cocok untuk digunakan ultra high precision pada benda non ferro. Jadi intan sangat bagus, tetapi karena mudah terdifusi oleh Fe, maka dia dikecualikan. Yang penting jangan bercampur dengan Fe. Atau jangan untuk memotong Fe. Kalau dia untuk memotong tembaga, boleh memotong aluminium, bisa gitu. Oke, sudah cukup. Silakan ada pertanyaan kembali. Tahun dulu. Ya, silakan dari Ya Pak, saya izin bertanya mengenai pahat HSS. Di mana pahat ini kan merupakan baja paduan tinggi dengan unsur paduan utamanya itu ke karbon, tungsten, terus vanadium, molybdenum, krom, dan kobalt. Kemudian saya kemarin sempat baca di web itu ada
analisis kekerasan di mana dia menggunakan dua pahat HSS dengan buatan yang berbeda yaitu dari Cina dan Jerman. Kemudian dia melakukan pemotongan itu dengan menggunakan pahat 3/8 x 4 inci untuk pemotongan bahan dengan aluminium dengan kecepatannya itu 600 rpm serta kedalamannya sama. Tetapi setelah didapatkan data, ternyata pahat buatan Jerman itu kekerasannya lebih tinggi dari Cina. Itu kira-kira bagaimana ya Pak? Kok bisa berbeda hasil kekerasannya? Padahal jenis material yang digunakan sama dan objek yang dipotongnya juga sama. Oke, oke, terima kasih. Saya coba eh, share kembali. Ya, seperti yang dijelaskan tadi betul. Menurut komposisinya, jika dia menggunakan pahat yang sama, material pahat yang sama, tetapi benda kerja yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Nah, mungkin kita kembali ke tipenya. Contoh misalnya kita menggunakan inilah Kobat Edit HSS karena termasuk dalam spesial HSS. Di dalamnya memiliki macam-macam. Atau dia membandingkan yang Cina dengan apa? Yang Dengan Jerman, Pak. Jerman itu membandingkannya sama-sama HSS padahal di HSS tersebut memiliki karakteristik atau klasifikasi yang ada detailnya. Contoh, HSS di sini ada konvensional dengan spesial HSS. Bisa saja yang satu membandingkan konvensional HSS, yang satu spesial HSS. Tapi kalau misalnya dalam video itu dia dijelaskan langsung perbandingan konvensional HSS, tapi di dalam konvensional HSS pun ada dua, misalnya minimal ada dua jenis ini, ada molybden sama tungsten HSS. Itu jelas akan memberikan hasil yang berbeda walaupun benda kerja sama. Terus misalnya dalam videonya lebih spesifik lagi, perbandingan jenis HSS, konvensional HSS, molybden HSS. Tapi di sini pun ada berbagai tipe, M1, M2, M3, M1, M2, M7, dan M10. Jadi, yang dapat disimpulkan dari video itu adalah kita tidak bisa mengeneralis sesuatu yang umum karena perbandingan pahat ASS tadi. Lebih baik kita lihat apakah dia bisa ada data detailnya, ada perbandingan yang satu bahan apa, yang kedua bahan apa. Gitu. Jadi bukan dilihat dari buatannya. Di sini jelas dalam kita belajar material teknik ataupun proses pemesinan, kita tidak mengeneralisasi produk sesuai dengan negaranya, tetapi produk berdasarkan karakteristiknya. Kalau misalnya dia menggunakan material ini, bahannya apa? Spesifikasinya apa? Campurannya berapa persen? Itu yang dilihat. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa bahan produk yang dihasilkan Indonesia pasti lebih buruk. Ya kita harus perhatikan buruknya kenapa? Apakah bahan yang campur itu kurang atau tidak sesuai standar atau termasuk kategori mana? Itu contohnya. Tapi kalau misalnya penjelasan dalam videonya itu lebih detail, semuanya mirip, perbandingan HSS M1 Cina dan M1 Jerman misalnya. Nah, itu baru bisa bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi bahan analisis atau penelitian kita. Kenapa sama-sama M1 tapi kok kekerasannya beda? Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya penjelasannya pahatnya sama-sama HSS tapi kekerasannya kok beda gitu. Nah, itu masih banyak variabel lain yang belum dibahas di sana. Apakah jenis konvensional atau spesial atau jenis konvensional tapi ada yang lebih ininya atau jenis tipe dari salah satu yang misalnya molybden HSS yang tipe apa. Itu maksudnya masih banyak unsur. Perbandingannya yang terlalu general itu sama seperti kita membandingkan mobil Jepang dan mobil Jerman. Kok pas pada saat dilakukan balap di sirkuit Mandalika, kok mobil Jepang kalah gitu kecepatannya dengan mobil Jerman. Tapi kan di dalamnya ada banyak aturannya. Apakah cc-nya sama? Apakah mungkin dia menggunakan eh, silinder yang berbeda atau mungkin dia menggunakan bahan bakar yang berbeda atau dia menggunakan transmisi yang berbeda itu banyak variabel kalau pada saat kita membandingkan sesuatu hal yang umum. Mungkin itu dari Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Oke, kita coba nyalakan lagi videonya.